Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, mahasiswi Universitas Haluoleo, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal tentang pengelolaan limbah medis padat Puskesmas Sekota Pekanbaru. Dalam jurnal tersebut memuat 3 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu metode, kedua hasil, dan yang ketiga adalah pembahasan. Namun, sebelum itu perlu kita ketahui apa itu fungsi dari puskesmas itu sendiri. Fungsi puskesmas dari dulu sampai sekarang adalah sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Karena puskesmas langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedesaan atau masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Namun, aktivitas pusat pelayanan kesehatan kadang memunculkan persoalan baru yang kurang memperhatikan limbah klinis. Perlu kita ketahui bahwa limbah klinis sangatlah berbahaya karena mengandung berbagai macam jenis penyakit dan racun. Limbah klinis ini apabila tidak ditangani secara baik dan benar, maka fungsi atau peran dari puskesmas atau klinik kesehatan sebagai pembawa kehidupan bagi masyarakat justru akan terbalik. Baik, masuk ke poin metode. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di seluruh puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru yang berjumlah 20 puskesmas yang dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2012. Subjek penelitian ini berjumlah 21 sampel terdiri dari 20 pemegang program sanitasi lingkungan di setiap puskesmas sekota Pekanbaru dan 1 orang pemegang program sanitasi lingkungan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan lembar observasi, sedangkan analisis data menggunakan triangulasi data. Lanjut masuk ke poin kedua yaitu hasil. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru tersebut adalah terdapat 20 puskesmas yang terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 5 puskesmas rawat inap. Pengelolaan limbah medis padat sekota Pekanbaru dimulai dari pemilahan, pengumpulan, penampungan, dan pengangkutan berjalan dengan baik. Namun, pada proses pemusnahan terjadi permasalahan, yaitu hanya 4 puskesmas yang melakukan pemusnahan, sedangkan puskesmas lainnya melakukan sistem penyimpanan maupun membakar sendiri limbah medis, walaupun hasil yang dicapai kurang maksimal. Dari 4 puskesmas yang memiliki mesin insinerator, kondisi mesin dalam keadaan rusak atau berjalan tidak baik. Lanjut pada poin terakhir yaitu pembahasan. Pertama, proses pemilahan limbah klinis. Sistem pemilahan dilakukan berdasarkan limbah medis dan non-medis. Tempat limbah diberikan label-label sehingga petugas tahu akan membuang limbah berdasarkan jenisnya. Hasil observasi di lapangan, tempat limbah medis terdiri dari tempat limbah plastik biasa untuk bekas perban, kapas, dan safety box untuk bekas jarum suntik. Proses pemilahan dilakukan untuk mempermudah petugas kesehatan untuk menangani limbah-limbah yang dihasilkan tenaga medis. Proses pemilahan untuk masing-masing puskesmas telah sesuai dengan Permenkes RI, yaitu proses pemilahan dilakukan dari sumber serta dipisahkan antara limbah medis dan non-medis. Yang kedua adalah proses pengumpulan. Berdasarkan hasil observasi, semua limbah padat medis dicampurkan dengan berbagai limbah padat medis lainnya. Sementara limbah tajam seperti bekas suntikan dikumpulkan menggunakan safety box. Hal ini sesuai dengan Permenkes Republik Indonesia tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, yaitu benda tajam sebaiknya ditampung menggunakan safety box atau terbuat dari bahan yang kuat. Yang ketiga adalah proses penampungan. Berdasarkan Permenkes Republik Indonesia, penampungan sementara selambat-lambatnya dilakukan selama 24 jam bagi yang mempunyai insinerator. Namun, apabila tidak memiliki mesin insinerator, maka bekerja sama dengan rumah sakit lain dan pemusnahan selambat-lambatnya 24 jam apabila disimpan pada suhu ruang. Namun, pada penelitian ini, berdasarkan hasil observasi limbah medis padat disimpan pada waktu yang cukup lama, antara 1 minggu sampai dengan 3 bulan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Permenkes Republik Indonesia yang menetapkan penampungan sementara selambat-lambatnya dilakukan 24 jam. Yang keempat adalah proses pengangkutan. Pada tahap ini tidak mendapatkan hasil observasi dikarenakan jadwal pengangkutan limbah medis tidak bertepatan dengan kunjungan peneliti ke lapangan. Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa pengangkutan limbah medis dilakukan menggunakan mobil ambulans serta kendaraan pribadi dan akan diangkut apabila limbah medis sudah penuh.
Menurut Chandra 2006, kendaraan yang dipakai harus memenuhi syarat dalam hal kemudahan pemakaian dan pembersihannya selain dilengkapi dengan alat pengumpul kebocoran. Sedangkan bila kita lihat ambulans tidak memiliki syarat pengumpul kebocoran, serta ambulans merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa pasien, bukan membawa limbah medis. Selanjutnya yang terakhir adalah proses pemusnahan atau pembakaran. Berdasarkan Permenkes Republik Indonesia, limbah medis harus dibakar menggunakan insinerator dengan suhu 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Namun, pada penelitian ini, pembakaran yang dilakukan oleh pihak puskesmas tidak sampai pada suhu 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Hal ini terlihat dari masih utuhnya jarum suntik sehingga masih dapat membahayakan orang lain bila tercecer. Diperkirakan suhu insinerator pada puskesmas itu hanya 800 derajat Celcius. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai jurnal tentang pengelolaan limbah medis pada Puskesmas Sekota Pekanbaru. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.